Nah ini, paling nggak tak rekam ya, nggak kamu ngerti. Mungkin nanti suatu saat kalau kamu butuh apa namanya, butuh pembelajaran Pak Dian, boleh nanti saya share ya apa yang diterangkan Pak Dian. Nah, tapi enggak ya, guys. Yang penting ada bukunya ini. Ya, ditanya no, apa itu ekonomi digital? Nih, 3 layar ekonomi digital. Kamu sudah baca belum? Tak tak upload kemarin sebuah baca gurung. Yes, ya itu tugasmu itu membaca. Kamu di universitas ilmuwan ya. Kamu itu calon ilmuwan. Walaupun masih S1. Kalau kamu masuknya sarjana apa ya? Sarjana diploma, diploma dok. Mungkin enggak harus ilmuwan teman-teman. Yang pertama harus ada 3 lapisan layar utama. Yang pertama core. Nah, dari Pak Dul itu core to the core, core to the core. Ada intinya. Nah, kamu yang tak terangkan 2 mata kuliah ini ngerti nggak intinya apa? Apa ngalor ngidul dia apa? Nah, itu harus ngerti. Intinya apa toh? Ekonomi digital itu. Nah, harus menggunakan komunikasi hardware, software, perangkat, telekomunikasi, nanti TIK, ya pokoknya komputer gitu loh. Misalnya nek generasimu itu ngerti lah. Kalau generasinya bagian ke atas sedikit, nah ini mungkin ada dosen itu yang buka laptop, tanya aja dulu apa. Padahal harusnya sudah menyangkut inti pembelajaran malah utak-utak laptop, hardware, software. Jangan sampai kamu sudah harus ngerti core, intinya apa toh? Pembangunan teknologi apa? Arah harus punya komputer. Buh piye caramu? Mereka dulu komputer, nggak punya laptop. Loh, sekarang ada pay letter lah misalnya. Walaupun tidak saya suruh utang ya, tapi nggak punya laptop, HP itu bagus, tapi kadang untuk membuka yang lebih besar informasi nggak kuat kadang. Bentar sudah penuh. Intinya core of the core, nah, intinya inti ya, dari Pak Dul seperti itu harus mengenal TIK, teknologi informasi hardware software perangkat. Di sini apa ya? Nanti belajar itu kamu ada HP-nya, buka Shopee atau Lazada itu nanti apa? Tanya LCD, komputer, TV pintar itu apa? Oh ini sini. Oh, latih. Terus misalnya USB itu sini apa? Nah, USB ternyata gak macam-macam, hanya USB biasa PS2, tapi ada sing apa itu ada gepeng sing apa lah itu. Jangan jangan hanya belanja, maksudnya gak mesti harus belanja, tapi buka Shopee-nya itu. Oh ini toh, ono jenenge printer itu sing pakai WiFi misalnya. Oh, ada seperti ini. Oh, komputer layar sentuh seperti ini. Semakin murah. Nah, kalau kamu ingin beli laptop, jangan beli yang 5 tahun ke depan, tapi beli 5 tahun ke bawah. Misalnya sekarang 2024, beli yang tahun keluaran 2020 pasti lebih murah. Kalau kamu beli 2024, beli 2000 yang teknologi 2025. Ah, yes. Ya mahal kok. Yang kedua ada narrow atau sempit, masuk pada sektor yang didorong oleh teknologi digital. Platformnya apa, broadcastingnya apa. Ini kayak gambar bahwa nanti ekonomi digital itu, oh ini ya, sorry tadi, tak pakai layar ini, sorry, dot. Oke, buka bisa buka. Nah, ini ya tadi ada core, ada Nero. Makanya gambarnya seperti ini. Kamu nanti kenal yang namanya Shopee. Ini gambarnya pas. Jadi ekonomi digital ini termasuk contoh ya. Nah, ini ada Shopee. Siapa yang belum punya Shopee? Daftar to air rasa bojo. Bojo ya ini. Misalnya cewek ini, cara lipstick piro ya modelnya. Gak bersih harus kamu lipstick yang menor enggak, tapi kamu bisa ekonomi digital. Nah, jual lipstick yang modelnya apa, menciptakan lipstick kan jual. Nah, ini ada misalnya Bluetooth, ini contoh ini ekonomi digital, contoh ya salah satu contoh, ini macam-macam. Nah, sudah pernah buka belum, sudah belanja belum?
Misalnya kamu bicara tentang apa ya ini? Ini komputer ya, ketik komputer. Ketik. Nah, ini komputer ada Windows, operating system, dua ya sementara ya iya ya nabung ya supaya bisa. Karena nanti ekonomi TK itu lanjutannya di sini. Ekonomi digital ini yang akan arah pemerintah tadi. Nah, ini ada harga laptop 600.000 sampai 3 juta. Intel, masa terus juta oleh ya, kode SPP lah aja. Nah, kamu harus ngerti bedanya Core i3, misalnya quad core dan lain sebagainya. Ada prosesor apa jenenge itu, prosesor memori 8 GB DDR4L. Nah, ini kamu belajar karena kamu harus tahu tentang arah strategi pengembangan IKA seperti ini nanti. Ada nggak TikTok so TikTok shop TikTok ya. Shopping gambar. Nah, TikTok seller. Nah, ini mau beli apa? Sini ya. Bahwa masa depan anak-anak di sini. Ini ngasih lo duitnya kayak cari cuan tapi jualan tidak harus keliling. Makanya apa tadi Lazada, ya kalau Lazada-nya Lazada ada ekonomi digital ini. Berpikir nggak kamu yang menjualkan di sini punya A? Itu duitnya wakil. Joko Comoto dompet. Wajan lo didol 1.100. Gila bener. Tokopedia. Oh ini makanya. Tak mati-mati ini bisa jualan. Setir, motor, didol. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ibaratnya orang lahir, bukan lahir. Orang bangun ceprot itu sampai. Nah, itu ada. Teknologi digital, platformnya apa, broadcastingnya apa. Nah, ini macam-macam aplikasi. Yang ketiga adalah broadcast cakupan luasnya. Ekonomi sebagai sektor didukung dengan teknologi digital, misalnya e-commerce, fintech, dan health tech. Health tech itu kesehatan, fintech itu keuangan. Misalnya ada apa ya, keuangan laku-laku, anu enggak? Ini fintech. Fintech. Tiba letter kali duit aja mani-mani tenang. Jual itu hati-hati. Kamu bisa bawa dulu HP Vivo, Oppo, layar belakangan itu ada di Heltek, Heltek ini. Heltek, Heltek, Heltek kesehatan. Ini solution, jadi kamu mesti ini dokter, terus enggak ini dapat no. Nah, di sini ada solution Heltek. Nah, dokternya tanyakan juga kamu daftar. Oh, ini School West Bengal ini India tapi kamu yang bu ya apa ya bahasa? Ini di Indonesia apa BPJS? Cakupannya apa sih? Ini jadi arah pengembangannya di situ. TK. Aplikasinya ini kamu baca. Nah, nanti ada penghambatnya apa? Ada turbulensi geopolitik, tatanan geopolitik global.
saiki sing perang Palestina sampai Israel kene sing ngrasakno rego mahal misalnya. Ini kemarin yang perang Israel apa Rusia sampai Ukraina karena geopolitik negara-negara lagi apalah pokoknya tergerus apalagi habis COVID itu ya. Nah, kedua ketidakpastian dari sistem keuangan. Sawenake dolar itu loh sawenake. Makanya jangan salahkan presiden kita itu satu mata uang. ASEAN itu pengen digagas. Masa kok dolar? Mungkin Indonesia masih 16.000 ya. Negara lain saya $1 50 lebih lah malah lebih dari 16.000. Yang ketiga ada ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja itu. Karena apa? Itu tantanganmu untuk masa depan itu kalau kamu rewel itu tenaga kerja bisa digantikan dengan artificial intelligence. Sekarang AI sudah masuk ke pekerjaan skripsi bisa. ChatGPT itu tidak menutup kemungkinan mungkin 3-4 tahun lagi atau 10 tahun lagi misalnya kamu nggak punya duit untuk bayar pembantu ya, kan berarti akhirnya pakai robot itu AI itu. Nah, akhirnya seharusnya ada pegawai orang ya, berkurang tenaga kerja. Akhirnya wangel cari kerja karena bukan hanya karena Indonesia misalnya SDM-nya kurang bagus mungkin ya, tetapi karena semua hal bisa dikerjakan oleh robot. Sekarang membuat mobil itu ngecat ya pakai robot semuanya. Kamu ngecat dewe sepeda motormu, ya sampai ketika keluar dari dealer itu yang ngecat robot. Tenaga kerja itu uangnya tambah akeh tapi si di lapangan kerja sedikit. Jadi manfaatkan waktu mumpung kamu masih kuliah, menciptakan lapangan kerja sendiri atau yang bisa untuk kamu kerjain. Nah, supaya bisa kamu lebih unggul membedakan mereka, kamu harus punya nilai plus apa misalnya pengantar ikan, tidak hanya jual beli tadi, ada desain macam-macam. Yang keempat adalah volatilitas pasar energi. Energi menuju emisi karbon. Nah, biasanya sepeda motor anti pertalit, saya ini sudah mulai sepeda motor listrik walaupun belum sempurna. Tapi siapa tahu akan menjamin 10-20 tahun lagi benar-benar murah listrik, mobil listrik itu atau sepeda listrik dan bisa jarak jauh. Mungkin sekarang masih ya situ tugasnya orang-orang teknik untuk mengembangkan baterai yang kelima adalah inovasi dan teknologi. Kamu tidak akan bisa membendung teknologi masa depan. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus belajar lebih baik daripada AI. Dia caranya. Memang kita wah modern. Itu kenyataan. Mungkin ada yang sudah bekerja tadi, mungkin dia sudah mulai merasakan tergerus kesulitan. Karena apa-apa sekarang sudah pakai robot. Misalnya utang-utangan sepeda atau apa itu kalau dulu harus bayar nih ATM atau macam bayar cicilannya misalnya. Sekarang cukup pakai misalnya Brimo, apa pakai kris, pakai HP lah. Itu sudah bisa mengurangi mobil ya. ATM itu kan banyak. Nah ini akhirnya. Nah ini selain 5 inovasi teknologi itu apa yang harus kamu hadapi, kamu persiapkan. Mbak Diana sebentar lagi ya tua dia mungkin dosen lah kalau bisa ya, profesor ya kan itu perlu kita persiapkan. Ini masih ada waktu 10 menit lah 9 menit lah. Yang pertama adalah otomatis next level automation. Nah saiki mobil sama aku dewe kamu nggak ada mobil tombol-tombol yang terbaru loh ya. Kalau yang mobil tahun 2000 ke bawah 2025 memang sekarang mau layar sentuh otomatis. Misalnya Pak Dian ngajar ini mungkin yang laptop terbaru ngomong next itu dia buka sendiri laptopnya. Contoh otomatis. Nah ini tadi AI kecerdasan buatan. Hati-hati kamu memorimu berapa giga. Nah AI-nya mungkin nanti bisa misalnya
kamu memorimu otak itu satu tera ya. Mungkin nanti AI itu bisa 500 tera. Gak butuh teman hidup bisa orang sebenarnya. Teman hidup itu ya biayanya mahal, macam-macam ya. Cukup teman hidupnya robot, dikongkoni rono rene gelem. Nah itu hati-hati, artificial intelligence seperti ini. Nah, termasuk next gen connectivity. Nah, 5G itu baru 5G. Siapa lagi tahu nanti ketemu 7, 8, 9 sampai 10G. Geleng-geleng-geleng. Ada nanti genetic engineering. Nah, genetika mbak inovasi dalam pengobatan pertanian. Sekarang opo-opo diobati, padi itu sudah diobati. Penyakit kanker itu bisa aja besok orang kanker payudara, kanker hati sembuh. Bisa-bisa kamu lihat cecak itu loh orang somben. Ketika buntutnya pedot itu besok sudah tumbuh. Misalnya orang tangannya pedot itu karena genetik engineering itu mor-mor tangannya metu meneh kayak film-film sing teknologi kamu lihat lah. Nah, itu adalah di jam film di apa namanya uh, pokoknya aplikasi-aplikasi game itu yang tentang teknologi itu khayalan tapi bisa menjadi kenyataan dan manusia itu harus berkarya. Kamu sekarang semester 6, kamu ingin berkarya jadi apa nanti sekarang udah ngayal no. Kalau pada dulu ketika masih SMA itu berkarya, aku sebenarnya ingin jadi komputer misalnya, jadi dokter apa ya. Nah ternyata ya sudah selesai, maksudnya tercapai. Kamu harus seperti itu. Nah, penghayalan tapi seperti itu harus. Besok ada mobil listrik, sekarang ada. Kamu khayalkan. Harusnya positif menghayalkan. Yang kelima adalah kelima ya, quantum computing. Waduh ini gak perlu lar sentuh sebenarnya, komputernya tinggal jendik-jendik kita harus mengaku. Nah makanya Pak Dian mengajari kamu itu untuk menjadi lebih modern dengan pelajaran Zoom ini, karena kamu juga bisa melihat ada quantum computing daripada kamu lihat papan tulisannya elek misalnya Pak Dian, ini bisa. Nanti kamu ambil sendiri di anu ya, di sebelumnya ada, maksudnya itu bisa tak aplikasi 1-2 minggu yang lalu. Nah, ini perkembangan ekonomi digital Indonesia, core-nya apa? Oligopoli, penyedia jaringan infrastruktur internet dan pelaku usaha dengan bermain sebagai pasar. Nero itu terdapat pelaku usaha asing dalam struktur pasar. Musuhnya. Jadi wis digawe Indonesia itu punya Telkomsel, punya Indium, tapi kok ada Nero. Kemarin ada Starlink ini. Apa jenenge? Sendiri mobil Tesla itu. Hati-hati. Dan kadang lebih baik, lebih murah. Ngapain harus beli di Indonesia? Nah itu loh. Kalau nggak kamu yang beli produk Indonesia, siapa lagi? Tapi produk di luar lebih baik. Kamu beli baju dari Cina, kadang lebih baik daripada produksi Jawa Tengah. Kamu beli HP Oppo atau Vivo atau Samsung, malah tak ada kayak beli produksi Indonesia apa misalnya HP Advent itu pada nggak tahu. Oppo, Vivo produksi sini Cina yang di Indonesia kan. Oh, itu loh tantangannya. Nah ini ada core ITC industri. Nah ini ada contohnya Telkomsel, digital ekonominya, SP-nya, e-commerce-nya ini. Jadi perkembangan namanya infrastruktur. Lanjut ya. Nah, inilah pekerjaan yang ketersediaan tenaga kerja Indonesia 0,8. Ojo salah nih. Banyak tenaga kerja di desanya Pak Dian sana itu, Jenegoro, Dong Adem, buka sekolah kursus bahasa Korea. Ya muridnya akeh karena golek kerjaan yang jadi petani soro mending nih Korea bayaran 30 juta. Makanya karena pertama cari kerja di Indonesia sulit, dari situ ke Korea. Korea mana nih? Gak ada. Ke Amerika.
penyerapannya juga sangat sedikit Indonesia. Makanya kamu harus membekali dengan apa tadi? Keterampilan yang lebih baik. Nah, keterampilan kognitif, keterampilan teknologi, keterampilan manajemen dan engagement itu penting. Iklim bisnis dan keamanan cyber. Indonesia nomor berapa? Astagfirullah, lupa apa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nomor 11. Kalah ambek Malaysia, ambek Thailand, ambek Tiongkok, ambek Singapura. Lingkungan bisnisnya loh, nomor 60. Ini menjadi perhatian. Kenapa kamu misalnya nanti sulit cari kerja? Nah, ini tugas-tugasnya banyak yang harus dilakukan Pak Prabowo ya, Presiden kita. Macam-macam. Kamu baca sendiri, kita nanti bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Terhadap mengenai ekonomi digital, ekonomi digital, setara digital, playing field, winning edge, unggulan, desain, keyakinan dan percayaan daring. Kamu percaya nggak? Misalnya belajar dengan hanya 40 menit, bisa ngerti. Nah, harus percaya. Kolaborasi dan dapat kualitas seperti itu. Visi misi ini. Nah, sudah kau baca belum? Halaman 108. Nah, sisa dilanjut lagi. Wakai ya. Kita waktunya tinggal 2 menit. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Nah, itu baca ya bahwa perkembangan, waduh, meski jangan lupa bahwa kita punya Tuhan. Jadi kita harus berdoa pada Tuhan, meminta keberuntungan dan nasib yang baik. Dengan seperti itu, Indonesia kita itu banyak yang harus diperbaiki karena kita negara besar, tidak mudah memberdayakan orang. Tapi faktor keberuntungan itu penting. Mungkin kamu nanti akan sulit ya cari kerja. Dengan kamu beruntung loh, kemudian jadi apa? DPR. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa. Itu pesannya Pak dia. Indonesia emas, bukan hanya emasnya toh. Pegawainya masih banyak yang nganggur. Itu Indonesia miskin kalau gitu. Nah itu mulai diciptakan 2045, sekarang 2024. 20 tahun lagi, 25 tahun lagi. Umurmu 20 tahun, berarti pas seperti Pak Dia saat ini umurmu 45 tahun. 40 tahun itu seharusnya yang sudah memimpin. Pak Dia sudah memimpin. Paling nggak memimpin diri sendiri. Jadi kamu semua kelas supaya nggak bosan ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Semoga pembelajaran hari ini walaupun sebentar kita banyak manfaatnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.